Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang keamanan sistem informasi ya, atau lebih tepatnya disebut melindungi sistem informasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang melindungi sistem informasi, itu mungkin perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Ya, sebenarnya penting nggak sih yang namanya sistem informasi itu dijaga keamanannya seperti itu ya. Nah, baik, lebih lanjut, saya akan menjelaskan materi tentang melindungi sistem informasi. Jadi kalau kita bicara tentang informasi, itu saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita itu sudah berada pada sebuah information based society gitu ya. Jadi kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat itu menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik yang berupa organisasi komersial, yaitu perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun kita sebagai seorang individual atau pribadi seperti itu. Jadi informasi itu sekarang sudah nggak bisa dipisahkan gitu bagi kehidupan kita manusia seperti itu. Atau kita dalam hal ini adalah end user ya, jadi pengguna akhir di dalam sebuah sistem. Nah, menurut survei yang dilakukan oleh Information Week yang ada di USA gitu ya, Amerika itu ya. Jadi dari 1.271 sistem atau manajer jaringan itu hanya 22% itu menganggap keamanan sistem informasi itu sebagai sebuah komponen penting. Artinya apa? Berarti kesadaran akan masalah keamanan sistem informasi itu masih sangat rendah seperti itu. Kemudian padahal pernah ya ada beberapa kasus gitu yang melanda bahkan di Indonesia maupun dunia gitu ya terkait pembajakan sistem informasi gitu. Ternyata belum menyadarkan semua perusahaan untuk mengamankan sistem mereka. Jadi pada tahun 1988 itu ada keamanan sistem mail send mail itu dieksploitasi oleh Robert Tapan Morris sehingga melumpuhkan sistem internet mereka. Kegiatan ini diklasifikasi sebagai denial of service attack. Diperkirakan biaya yang digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang hilang itu adalah 100 juta dolar. Di tahun 1990, Morris dihukum dan hanya didenda 10.000 dolar. Itu nggak sepadan seperti itu. Kemudian tahun 1997, seorang hacker dari Massachusetts itu berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal. Kalau misalkan di Indonesia seperti kasusnya Adam R gitu ya. Jadi kasusnya Adam R kan mirip dengan ini, ada hacker sehingga memutuskan komunikasi antara control tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat seperti itu. Nah, dari kasus-kasus yang sudah kita amati ini, ternyata jumlah komputer atau kejahatan komputer atau computer crime, terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, itu akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal. Antaranya apa? Karena aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer itu semakin meningkat. Yang kedua, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal. Yang ketiga, mencari operator dan administrator yang handal itu kan sulit karena ya juga lumayan mahal biayanya seperti itu. Kemudian transisi dari single vendor ke multi vendor sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor itu yang sulit ditangani. Meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakan. Kemudian ada kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Itu juga salah satu penyebabnya gitu ya. Kemudian selanjutnya semakin kompleksnya sistem yang digunakan seperti semakin besarnya program atau source code gitu ya yang digunakan sehingga semakin besar juga probabilitas terdapatnya lubang keamanan itu tadi sehingga semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global seperti internet, maka potensi sistem informasi yang dapat dijebol itu juga otomatis menjadi lebih besar. Nah, kemudian di Indonesia sendiri pernah juga ada kasus pada tahun 2000-an gitu ya, awal-awal 2000-an itu beberapa situs web di Indonesia itu dijebol. Contoh terakhirnya ada BCA, Lipo, kemudian ada Bank Bali. Kemudian crackernya itu ditangkap di Singapura. Kejahatan-kejahatan dalam teknologi informasi di bidang pendidikan itu banyak ya, ada calo seperti itu ketika teman-teman mau SPMB misalkan seperti itu. Mereka kan juga yang namanya kejahatan dalam teknologi informasi itu. Nah, kemudian kalau kita mempelajari beberapa kasus yang sudah saya sebutkan tadi itu, apakah kira-kira disebut bahwa keamanan informasi di kita itu aman?
sangat sulit sekali mencapai yang namanya 100% aman gitu ya, karena adanya timbal balik antara keamanan versus kenyamanan atau disebut security versus convenience. Nah, kemudian eh, pemerintah dan kalangan industri itu baru sadar adanya kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka. Istilah keamanan sistem itu akhirnya diperluas, tidak hanya mencakup piranti keras, tetapi juga mencakup piranti lunak, fasilitas komputer, dan personilnya, seperti itu. Sehingga keamanan sistem ini didefinisikan sebagai segala jenis perlindungan, baik peralatan komputer maupun non-komputer, gitu, fasilitas data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, tujuan keamanan informasi itu sebenarnya apa? Ada tiga. Yang pertama adalah kerahasiaan, melindungi data dari penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, itu adalah ketersediaan, menyediakan data bagi pihak-pihak yang berwenang dan membutuhkan. Ketiga, itu terkait integritas, mencerminkan akurasi dari sistem informasi yang digunakan. Nah, ini adalah istilah-istilah aja ya di dalam keamanan informasi ada CISO gitu ya, Corporate Information System Security Officer, kemudian ada CIEO gitu ya, eh, melaporkan kepada CEO dan mengatur suatu unit jaminan informasi. Ini adalah yang saat ini ada di perusahaan besar, namun di beberapa perusahaan bahkan banyak ya perusahaan di Indonesia itu ternyata penanggung jawab tentang keamanan sistem informasi itu tidak semua perusahaan itu ada. Padahal harusnya ada yang bertanggung jawab atau manajer yang bertanggung jawab terhadap keamanan sistem informasi seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa cybercrime gitu ya, ada kejahatan-kejahatan di dalam dunia komputer, ada unauthorized access to computer system and service, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatannya ini, hackernya ini melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Kemudian ada illegal content. Ya, illegal content ini adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah pemuatan suatu berita hoax atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Kemudian ada data forgery, kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai script plus dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan untuk dokumen-dokumen e-commerce. Kemudian ada cyber espionage, kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Cracking adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian atau tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Ya. Ini ada cyber teroris, suatu tindakan cyber termasuk cyber teroris jika mengancam pemerintahan atau kewarganegaraan, termasuk tracking ke situs pemerintahan atau militer. Nah, contohnya banyak ya, ada Ramzi Yosef, ada Osama bin Laden gitu ya, mereka menggunakan steganografi, kemudian ada klub hacker muslim, nah itu. Kemudian masalah utama di dalam keamanan informasi itu adalah ancaman sama kelemahan. Nah, ancaman keamanan informasi itu sebenarnya munculnya bisa dari dua sisi. Bisa dari sisi internal maupun dari sisi eksternal. Ya, ini adalah gambar tentang ancaman dari sebuah sistem informasi. Nah, ancaman itu muncul ada ancaman yang murni. Ancaman murni ini apa? Ancaman alam. Contohnya ada banjir, tsunami, kelembapan tinggi, badai, pencairan salju, kemudian tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ini kan ancaman murni ya, pure risk. Seperti itu. Kemudian kalau ancaman manusia, nah ini yang dibuat oleh manusia, contohnya malicious code, virus, logic bomb, Trojan horse worm, ada active content, ada social engineering, ada hacking, cracking, kemudian ada tindak kriminal, teroris, peledakan, surat kaleng, itu termasuk people ya, ancaman manusia. Kemudian ada ancaman lingkungan, ini mirip dengan pure tadi ya, namun kalau ancaman lingkungan ini biasanya lebih ke arah eh, mungkin masih bisa ditanggulangi ya, seperti penurunan tegangan listrik yang tiba-tiba dalam jangka waktu yang cukup lama itu naik gitu, kemudian polusi, bahan kimia seperti semprotan obat, anti api dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ancaman lingkungan. Kalau kelemahannya itu lebih ke eh, suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain menetapkan prosedur itu cacat. Nah, itu adalah kelemahan. Nah, mungkin ini beberapa kelemahan ya. Nah,
Pengendalian keamanan sistem informasi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara apa? Ada bisa melakukan dengan kontrol administratif, pengembangan dan pemeliharaan sistem, operasi, proteksi fisik terhadap pusat data, perangkat keras, akses terhadap sistem komputer, akses informasi, bencana, perlindungan akhir, sama kontrol aplikasi. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.